Halo teman-temanku tercinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wildan Ramadian Putra Wijenarko dengan NIM 241910501062. Berdirinya saya di sini untuk memberikan materi saya yang saya buat di video ini. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Di sini saya tidak sendirian, ada 3 orang. Ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ramadan dengan NIM 8056 dan teman saya satu lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saiful Bari dengan NIM 241910501068. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengapa pentingnya air bersih dan sanitasi yang layak pada kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga di sini akan melihat bagaimana peran penting SDGs tujuan 6 ini terhadap akses air bersih kepada semua orang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran SDGs tujuan 6 ini berperan terhadap sanitasi yang layak dan air bersih. Nah, SDGs tujuan 6 ini bertujuan untuk memudahkan akses semua orang terhadap air bersih dan sanitasi yang layak pada tahun 2030. Dengan akses yang mudah terhadap sanitasi yang layak dan air bersih, semua orang akan terjaga dalam kualitas hidupnya dan kesehatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa air bersih dan sanitasi yang layak itu sangat penting. Yuk kita bahas. Air bersih atau sanitasi yang layak itu adalah kebutuhan dasar manusia. Tanpa sanitasi dan air bersih yang layak, kita akan rentan terhadap kesehatan atau serangan segala penyakit seperti diare, kolera, dan berbagai penyakit pencemaran lainnya. Sanitasi juga sangat penting untuk kehidupan, terutama untuk mencegah pencemaran lingkungan, menjaga kebersihan, dan melindungi kesehatan masyarakat. Dengan sanitasi yang kotor, konsumsi air ini akan sangat berefek kepada bakteri yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sanitasi dan air bersih sangat penting. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana sanitasi yang tidak layak. Menurut artikel, sanitasi yang tidak layak itu salah satunya adalah tempatnya itu 140 sampai 160. Sedangkan di sini kita lihat kalau misalnya dari mengukur lebarnya ini enggak sampai 140. Nah, ini bisa dikatakan sanitasi yang tidak layak. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menunjukkan sampel sanitasi yang layak menurut pengukuran. Bisa dilihat teman-teman di sini dari panjang dari lebarnya WC ini sudah mencapai 160 lebih, yang dimana dalam ketentuan ini sudah mencukupi untuk sebagai dikatakan sanitasi yang layak. Ataupun untuk panjangnya ini bisa lebih dari 22 meter. Dan ada pun di sini bak untuk pengisian airnya di sini sudah lumayan cukup untuk dikatakan sanitasi yang layak ya. Dan di sini pun juga lumayan bersih karena memang toilet ini terjaga dari perawatannya. Bisa teman-teman lihat. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh yang dimana air di sini di bangunan ini tercemari secara baunya. Ya. Nah, ini salah satu air yang bersumber dari sumur bor. Jika dicium secara langsung, ini berbau bahan bakar solar. Ini bisa dikarenakan karena aktivitas industri atau bengkel atau sejenisnya yang telah mencemari lingkungan, sehingga hasil aktivitasnya dibuang secara tidak diolah dan akhirnya mencemari lingkungan sekitar, sehingga dapat mencemari sumber yang ada di bawah tanah. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh bagaimana air bersih yang sesuai kriteria gitu. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini air mengalir. Air mengalir ini bisa dikatakan bersih kalau misalnya tidak berbau, tidak ada rasa, dan tidak berwarna. Dan ini semuanya ada gitu, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak sanitasi yang tidak layak dan kekurangnya akses air bersih. Tanpa sanitasi yang layak, banyak sekali penyakit yang menyebar. Itu bisa menyebabkan kematian yang bisa dicegah, dan itu umumnya bisa terjadi kepada anak-anak. Solusi untuk mencapai tujuan universal. Untuk mencapai tujuan 6 SDGs, teknologi dan pendidikan menjadi kunci. Teknologi seperti filter air, pengelolaan air limbah sampah sederhana,
dan pemanfaatan air hujan dapat memudahkan untuk akses air bersih di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang kebersihan dan sanitasi itu juga dapat sangat berperan penting untuk kehidupan masyarakat, yang dimana itu nanti akan mencegah penyebaran penyakit dan memastikan lingkungan jadi hidup sehat dan lebih layak. Untuk mencapai air bersih dan sanitasi yang layak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena kita tahu sendiri bagaimana pentingnya air itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa memulai dari langkah-langkah kecil, yaitu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah di sungai. Lalu kita mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Mari kita bersama mendukung program 6 SDG ini dan menjadi tempat yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi yang akan mendatang. Nah, itulah materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan di sini saya selaku moderator dari kelompok 10 dengan materi air bersih dan sanitasi yang layak. Izinkan saya menutup di video ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like dan komen dan share.